Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Valentino Darmawan dengan NIM 2301582 dari kelas 3B Sistem Telekomunikasi. Di sini sebagai tugas UAS dari mata kuliah Sistem Komunikasi, saya akan membuat sedikit rangkuman atau materi belajar dari hasil praktikum yang sudah saya jalankan. Langsung saja kita mulai. Apa saja sih yang akan saya bahas pada video kali ini? Yang pertama ada modulasi amplitudo atau AM, yang kedua ada modulasi frekuensi atau FM, yang ketiga ada amplitudo shifting atau ASK, yang keempat ada frekuensi shifting atau VSK, yang kelima ada phase shifting atau PSK, yang terakhir ada bit error rate atau BER. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama. Nah, sebelum kita membahas apa itu AM dan NF, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu modulasi. Jadi, modulasi adalah proses untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa yang sesuai untuk transmisi. Dan demodulasi adalah proses untuk membalikan modulasi untuk mendapatkan sinyal informasi dari sinyal yang dimodulasi. Modulasi dan demodulasi adalah proses mendasar dalam sistem komunikasi yang memungkinkan transmisi dan penerimaan informasi melalui berbagai media. Nah, proses modulasi ini melibatkan beberapa komponen kunci. Yang pertama ada sistem informasi, yaitu sinyal asli yang mengandung data atau informasi yang ingin ditransmisikan. Yang kedua ada sinyal carrier atau sinyal pembawa, yaitu sinyal berfrekuensi tinggi yang digunakan untuk membawa sinyal informasi. Yang ketiga sinyal termodulasi, yaitu hasil kombinasi antara sinyal informasi dan sinyal pembawa. Nah, ada beberapa jenis modulasi. Yang pertama ada amplitude modulation atau AM, yang kedua ada frequency modulation atau FM, dan terakhir ada phase modulation atau PM. Selanjutnya kita akan membahas modulasi AM atau amplitude modulation. Jadi, modulasi amplitudo adalah suatu cara untuk memodulasi atau mengubah-ubah amplitudo sinyal pembawa berfrekuensi tinggi dengan suatu sinyal pemodulasi, sehingga amplitudo sinyal pembawa akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk sinyal informasi atau sinyal modulasi itu sendiri. Nah, pada sinyal AM, sinyal informasi disisipkan dalam amplitudo sinyal pembawa dengan rumus sinyal AM ST sama dengan AC dalam kurung 1 tambah M dikalikan dengan cos 2pi FMT tutup kurung dikalikan dengan cos 2pi FCT, dengan keterangan bahwa AC adalah amplitudo pembawa, FC adalah frekuensi pembawa, FM adalah frekuensi sinyal informasi, M adalah indeks modulasi yang menunjukkan sejauh mana sinyal informasi mempengaruhi sinyal pembawa. Nah, contoh penggunaan dari AM itu sendiri atau aplikasi dari AM itu sendiri dalam dunia nyata yaitu sinyal radio jarak jauh, yang kedua ada komunikasi darurat, dan yang ketiga TV analog. Jika kita lihat pada di sini pada gambar ini, yaitu gambar simulasi modulasi amplitudo yang sudah saya buat di MATLAB berdasarkan hasil praktikum yang sudah saya jalankan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu FM atau modulasi frekuensi. Jadi, FM adalah suatu bentuk modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan amplitudo sinyal input dengan amplitudo sinyal pembawa tetap konstan. Tidak seperti AM, amplitudo sinyal pembawa diubah. Pada FM, frekuensinya yang bervariasi sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Dengan rumus FM ST sama dengan AC dikalikan dengan cos dalam kurung 2pi FCT tambah 2pi KF integral dari min hingga sampai T M tau D tau.
Nah, dengan keterangan bahwa AC adalah amplitudo pembawa, FC adalah frekuensi pembawa, KF adalah sensitivitas frekuensi yang mengontrol seberapa besar frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi. M tau adalah sinyal informasi yang dimodulasikan ke frekuensi pembawa. Dan untuk integral dari min tak hingga sampai T itu menunjukkan bahwa frekuensi sinyal FM merupakan integral dari sinyal informasi. Nah, pada FM, sinyal informasi mengubah sinyal frekuensi pembawa, sehingga sinyal termodulasi memiliki frekuensi yang berubah-ubah tergantung pada nilai sinyal informasi pada saat tertentu. Dan contoh aplikasi dari FM itu sendiri dalam dunia nyata ada di siaran radio FM, yang kedua ada komunikasi audio nirkabel, yang terakhir ada sistem komunikasi satelit. Dan ini merupakan contoh dari simulasi modulasi frekuensi yang sudah saya jalankan di MATLAB. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari keduanya, yaitu AM maupun FM. Nah, yang pertama ada parameternya. AM menggunakan amplitudo, sedangkan FM menggunakan frekuensi. Lalu, ketahanan noise-nya. AM lebih rentan terhadap gangguan dan noise dikarenakan noise cenderung mempengaruhi amplitudo sinyal. Sedangkan FM lebih tahan terhadap noise dikarenakan noise jarang mempengaruhi perubahan frekuensi. Untuk bandwidth-nya, AM memiliki bandwidth yang lebih kecil, sedangkan FM memiliki bandwidth yang lebih besar dikarenakan bergantung pada indeks modulasi dan deviasi frekuensi. Lalu untuk kualitas sinyal, AM itu memiliki kualitas sinyal yang lebih rendah dibandingkan FM, terutama untuk suara ataupun musik. Sedangkan untuk FM memiliki kualitas yang lebih tinggi, terutama untuk transmisi audio. Dan kompleksitas dari AM itu lebih sederhana dibandingkan FM, dan jangkauan AM itu lebih jauh dibandingkan jangkauan FM. Dan contoh penggunaan AM dalam dunia nyata itu pada radio AM dan komunikasi jarak jauh, sedangkan contoh penggunaan FM itu ada pada radio FM dan TV analog. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu digital modulation. Apa itu digital modulation? Digital modulation adalah teknik modulasi di mana sinyal digital digunakan untuk memodulasi sinyal pembawa. Berbeda dengan modulasi analog seperti AM dan FM yang sudah kita bahas sebelumnya, ini menggunakan informasi dalam bentuk biner, yaitu bentuk 0 dan 1. Dan contoh dari modulasi digital ini ada 3, yaitu amplitude shifting atau ASK, yang kedua ada frequency shifting atau VSK, yang ketiga ada phase shifting atau PSK. Dan digital modulation ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan analog modulation. Yang pertama, ketahanan terhadap noise dan intervensi. Yang kedua, kompatibilitas dengan teknologi modern. Yang ketiga, kemampuan enkripsi dan keamanan. Yang keempat, kapasitas pengiriman data. Yang kelima, konsistensi kualitas sinyal. Dan yang terakhir, dukungan untuk komunikasi nirkabel modern. Digital modulation lebih unggul dalam aspek efisiensi, reliabilitas, dan kompatibilitas dengan teknologi modern. Meskipun analog modulation masih digunakan dalam aplikasi tertentu, tren komunikasi saat ini beralih sepenuhnya ke digital modulation untuk mendukung kebutuhan data yang semakin lama semakin kompleks dan semakin besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai amplitude shifting atau ASK. Apa itu ASK? ASK adalah salah satu teknik modulasi digital yang paling dasar. Meskipun sederhana, ASK memiliki keterbatasan dalam ketahanannya terhadap noise, sehingga penggunaannya lebih cocok untuk aplikasi komunikasi data sederhana atau jarak yang lebih pendek. ASK itu sendiri merupakan teknik modulasi dengan mengubah amplitudo sinyal pembawanya berdasarkan nilai digital atau nilai biner, yaitu nilai 0 atau 1. Ketika nilai binernya itu 1, amplitudo sinyal pembawanya akan bernilai maksimum. Sebaliknya, ketika nilai binernya itu 0,
maka sinyal pembawanya tidak dikirimkan atau amplitudenya bernilai rendah. Dan ini merupakan gambar simulasi modulasi ASK yang sudah saya jalankan di MATLAB. Selanjutnya kita akan membahas frekuensi shift keying atau VSK. Jadi, VSK merupakan teknik modulasi dengan mengubah frekuensi sinyal pembawa diubah dengan nilai digital atau nilai binar 0 atau 1. Perbedaannya di sini hanya mengubah sinyal frekuensi. Kalau ASK mengubah sinyal amplitudo sinyal, di sini kita mengubah frekuensi sinyalnya. Nah, di aplikasi dalam VSK itu banyak digunakan dalam komunikasi digital, antara lainnya modem data, yaitu modem awal untuk transmisi data melalui saluran telepon. Yang kedua, komunikasi nirkabel, yaitu digunakan dalam komunikasi jarak pendek seperti Bluetooth. Yang ketiga, radio kontrol, untuk perangkat seperti remote control model pesawat ataupun mobil. Yang terakhir, telemetri, yaitu transmisi data jarak jauh dari sensor dalam bidang industri dan ilmiah. VSK memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ASK. Yang pertama, lebih tahan terhadap noise dibandingkan ASK, dikarenakan noise kurang memengaruhi perubahan frekuensi. Dan kedua, cocok untuk transmisi jarak jauh. Yang ketiga, implementasinya sederhana dalam sistem berbasis frekuensi. Jika kita lihat pada gambar simulasi VSK yang sudah saya jalankan pada MATLAB, dengan ini contohnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang phase shift keying atau PSK. PSK merupakan teknik modulasi dengan mengubah fase sinyal pembawa berdasarkan data digital atau data biner. Data biner ditransmisikan dengan mengubah fase sinyal pembawa. Tidak seperti ASK ataupun VSK, amplitudo dan frekuensi sinyal pembawa tetap konstan. Nah, ada beberapa jenis dari PSK itu sendiri. Yang pertama, binary phase shift keying atau BPSK. Yang kedua, quadrature phase shift keying atau QPSK. Yang keempat ada 8 PSK dan seterusnya, ada 16, 32 dan seterusnya. PSK memiliki beberapa kelebihan dibandingkan ASK dan VSK. Kelebihan pertama yaitu lebih efisien dalam penggunaan bandwidth, terutama untuk metode kedua yaitu teknik QPSK dan varian PSK lainnya. Yang kedua, PSK terutama BPSK lebih tahan terhadap noise dibandingkan ASK maupun VSK. Yang ketiga, cocok untuk komunikasi data berkecepatan tinggi. Selanjutnya kita akan membahas, atau yang terakhir kita akan membahas bit error rate atau BER. Jadi, apa itu BER? BER adalah alat ukur tingkat kesalahan dalam transmisi data. BER dihitung sebagai rasio antara jumlah bit yang salah ataupun terdeteksi sebagai error dengan total bit yang dikirimkan selama proses transmisi. Rumus umum untuk bit error rate ini adalah BER sama dengan jumlah bit yang salah dibagi total bit yang dikirimkan. Misalkan ada bit yang salah itu 2 dan total bit yang dikirim itu 10, maka BER-nya adalah 5. Nah, BER ini sangat penting dalam sistem komunikasi karena menunjukkan seberapa handal sebuah sistem dalam sistem komunikasi dalam mentransmisikan data. Selanjutnya kita sudah di ujung materi dan pembahasan kali ini sudah selesai. Jika ada yang ingin masih ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar pada YouTube ini. Saya mohon maaf bila terjadi salah-salah kata maupun penjelasan saya yang kurang jelas. Cukup sekian penjelasan mengenai materi yang saya buat rangkumannya sedikit dari praktikum yang sudah saya jalankan, mulai dari AM atau amplitude modulation, frequency modulation, ASK, amplitude shift keying,
ataupun frekuensi shift keying ataupun phase shift keying. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.